warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indriani. Saya mahasiswa kampus Tisipol Raja Haji reguler 2017, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perumusan model kebijakan. Pada dasarnya terdapat 14 macam perumusan model kebijakan, yaitu salah satunya saya mengambil yaitu model kelompok. Model kelompok adalah model pengambilan kebijakan, teori kelompok yang mengendalikan suatu keseimbangan atau equilibrium. Model kelompok ini yaitu memiliki gagasan yang berinteraksi di dalam kelompok kepentingan yang akan menghasilkan suatu keseimbangan, dan keseimbangan itu adalah keseimbangan yang terbaik. Di sini individu di dalam kelompok tersebut adanya kepentingan yang berinteraksi secara formal maupun informal. Kelompok tersebut secara langsung memiliki suatu media massa yang ingin mengeluarkan kebijakan, kepentingan kelompok tersebut yang ingin dilakukan atau yang ingin diperlukan terhadap kelompok publik. Di sini ada beberapa peran penting dalam sistem politik untuk memanajemeni konflik yang ingin atau yang muncul dengan adanya perbedaan. Yang pertama yaitu merumuskan aturan main kelompok kepentingan. Yang kedua, menata kompromi dan menyeimbangkan kepentingan. Yang ketiga, memungkinkan terbentuknya kompromi di dalam kebijakan politik atau yang akan dilakukan. Yang keempat, memperkuat kompromi kepentingan. Model kelompok ini atau model teori kelompok ini sesungguhnya merupakan abstrak dari interaksi atau proses formulasi yang kebijakannya di dalamnya itu terdapat kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Model kelompok ini menggambarkan persaingan antar kelompok untuk memperebutkan suatu pengaruh dan kekuasaan yang ingin dilakukan, atau kelompok tersebut ingin memberi suatu kebijakan publik yang betul-betul dapat digunakan oleh kepentingan model kelompok tersebut. Nah, di sini saya ingin membahas bagian di samping, yaitu menurut Anderson perumusan kebijakan model kelompok. Di sini ada pengaruh grup A. Pengaruh grup A ini kata kuncinya itu akses, yaitu seperti penghubung, yang artinya orang yang mempunyai kelompok dapat terlibat dengan kepentingan kelompok tersebut itu, kemudian cermin dari kepentingannya mempunyai suatu kelompok yang dominan, seperti akses yang bisa dilakukan atau dibuat oleh orang-orang yang paling dominan. Terus pengaruh grup A dan pengaruh grup B yaitu sama, tetapi pengaruh grup A dan pengaruh grup B mempunyai pengaruh tambahan, yaitu yang adanya suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian mereka itu berhak atau dianggap penting dan bisa memberikan suatu kepentingan daripada kelompok-kelompok atau daripada kelompok grup A. Akses dari suatu kepentingan kelompok ini mempunyai suatu kepentingan kelompok yang benar-benar berinteraksi kepada akses atau kelompok yang dianggap benar atau sejajar ataupun sepemikiran dengan model kelompok tersebut. Nah, di dalam posisi kebijakan alternatif bergerak ke arah yang diinginkan oleh kelompok yang memenangkan suatu pengaruh dan memiliki suatu kelompok kepentingan. Di sini adanya suatu kebijakan atau perubahan kebijakan yang terpengaruh terus kemudian bergerak ke
kepentingan atau perubahan kebijakan yang memiliki keseimbangan atau equilibrium. Di sini terdapat dua piramida keseimbangan tersebut, yaitu jembatan dan individu dari pemerintah. Contohnya seperti RUU KUHP. Di sini dia mengangkat suatu adanya penolakan dan kehilangan suatu kepentingan kelompok, kemudian sistem politik di dalam kepentingan tersebut memiliki atau menyeimbangkan, mengangkat suatu kebijakan publik yang bisa memberikan model kelompok itu terdapat akses yang lebih penting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.